angkat yang percaya ke surga selamanya. Tuhan Yesus penebus, ku nantikan datang-Mu. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Amin. Nanti kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih juga untuk doa pembukaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi ya, salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Saudara, sangat dihargai semuanya. Mari kita menyambut perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagaimana pujian yang begitu indah kami sudah naikkan di pagi-pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, menantikan kedatangan-Mu dengan penuh ketekunan dan kesetiaan kepada kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima dengan limpahnya. Terima kasih untuk pagi hari ini semua saudara-saudara kami yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semuanya yang melayani pagi hari ini. Tuhan berkati berlimpah di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Dan juga terima kasih untuk saudara kami yang selalu setia dari Manado yang terus mengikuti melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati selalu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adalah sesi bagian yang terakhir dari 72 episode pembahasan kita dari Roma pasal 9, 10 dan 11. Ya, kesetiaan itu semakin teruji. Amin Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya yang selalu tekun mengikuti firman Tuhan yang sudah kita perdengarkan. Dan ini episode yang ke-72 yang sebagai penutup untuk pembahasan kita khusus ya Roma pasal 9, 10 dan 11. Nah, kita sudah sajikan secara konstruktif ya, dengan begitu indah, begitu dalam dan juga ketat sekali kita membahas ayat per ayat, bagian per bagian di dalam kitab Roma ya. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, untuk besok kita akan memasuki kitab yang baru, kitab Galatia yang akan kita bahas, dan sampai tahun depan kita akan membahas kitab Galatia ya. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 11. Dan ini bagian penjelasan yang terakhir ya, episode ke-72 ya, kita bahas pada pagi hari ini dari Roma pasal 11 ayat 33. Sekarang ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36 habis ya. Ya, di pasal 11 ini. Puji Tuhan.
Luar biasa. Ya, saya akan membaca ya untuk kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ya. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Kesimpulannya, 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, oleh Dia, oleh Allah, kepada Dia, oleh Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberikan judul sebagai kesimpulan dari 72 episode yang kita sudah bahas dari Roma pasal 11 ini, ayatnya yang ke-36, ya. Saya baca sekali lagi, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan Yesus dan oleh Tuhan Yesus dan kepada Tuhan Yesus, bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saya kasih judul atau topiknya adalah betapa dalamnya hikmat Tuhan. Ya benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa, begitu dalamnya kebijaksanaan Tuhan, tidak terselami, tidak tertandingi, ya, sungguh luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, Dia terus memimpin hidup kita, menolong kita, menyertai kita semua, dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita bersama di dalam memenuhi panggilan kehendak Tuhan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa dalamnya hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Jadi sekarang kita lihat bahwa Rasul Paulus, rasul kita, mengagungkan Tuhan setelah Paulus menjelaskan semua rahasia-rahasia yang telah Tuhan bukakan kepadanya dan disampaikan kepada kita tentang rencana besar Allah, baik bagi bangsa pilihan, bangsa Israel, maupun kepada kita bangsa-bangsa lain, ya, di mana dulu kita bangsa-bangsa lain disebut tidak mengenal Allah, tapi sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Sekarang kita telah menerima kelimpahan kasih karunia Allah atas kematian, penguburan, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Itu inti iman kita sekarang. Amin Bapak Ibu. Ya, itu inti iman kita. Ya, inti iman Kristen kita adalah mempercayai penyaliban, ya, kematian daripada Yesus Kristus, penguburannya, dan juga kebangkitannya. Disitulah kemenangan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Dan bahwa dikatakan faktanya Allah itu tidak berubah dalam sifatnya, dalam karakternya, tidak berubah Bapak Ibu Saudara. Benar itu, ya. Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Itu betul sekali itu. Benar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mesti hati-hati memahami apa artinya Allah tidak berubah. Ya, benar bahwa Allah itu tidak berubah. Dia benar, dia keputusan-keputusannya selalu teruji. Ya, dia agung, dia sempurna, dia selalu konsisten. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Namun program Allah berubah, ya. Perintah-perintah Allah berubah di dalam Alkitab itu kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa apa yang dilakukannya dulu belum tentu dilakukan sekarang ini.
Dulu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apakah Tuhan sekarang menciptakan langit dan bumi? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dulu Tuhan menginginkan agar korban-korban persembahan domba, ya, dilakukan oleh orang percaya sebagai bukti orang beriman. Apakah itu sekarang juga tidak berubah? Adalah bukti bahwa kita mempersembahkan korban-korban sebagai bukti orang beriman? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena persembahan korban Yesus Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah sudah selesai dan sudah sempurna, sudah menuntaskan, ya, pengampunan, penebusan segala dosa, sehingga sekarang kebenaran Allah adalah karena iman. Amin. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dalam program Allah, implementasi dari program Allah itu berubah. Ya, perintah-perintahnya berubah dari zaman ke zaman. Itulah sebabnya kita harus tahu perintah Tuhan yang mana sekarang ini yang Tuhan sedang jalankan kepada kita. Amin. Karena kita tidak boleh salah melakukan kehendak Allah. Kalau kita salah melakukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, itu namanya sia-sia. Itu sebabnya kita belajar untuk memahami kehendak Allah agar kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan, dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Itu yang sedang kita jalani, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa tadi saya katakan bahwa Allah itu, ya, tidak bisa diharapkan oleh manusia untuk selalu melakukan apa yang dulu dilakukannya harus dilakukan sekarang ini. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu Tuhan memerintahkan agar manusia itu melakukan hukum Taurat. Tapi sekarang melalui Rasul Paulus, Tuhan mengatakan apa? Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah bagaimana kita memahami rencana Allah. Kuasanya tidak berubah. Benar sekali. Amin itu. Ya, kuasanya tidak berubah. Kuasa Allah tidak berubah. Betul sekali itu, ya. Tetapi ya, Tuhan di dalam melaksanakan kehendaknya, ya, program-programnya, rencananya kepada manusia, perintahnya itu berubah. Dan karena itulah kita belajar menjalani kehidupan kita, ya, sesuai dengan rencananya. Rencananya berbeda. Berbeda kepada bangsa Israel. Kita sudah membahas beberapa kali bahwa Tuhan merencanakan bahwa bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan yang akan berdiri tegak di tengah-tengah dunia ini, ya, sebagai bangsa pilihan, di mana mereka untuk saat ini berada dalam posisi gagal. Mereka dalam posisi ditinggalkan oleh Allah sementara, ya, karena kesalahan yang mereka lakukan. Tapi sekarang Tuhan mengarahkan perintah-perintah dan juga kehendaknya, panggilannya kepada kita bangsa-bangsa lain dengan segala rencana yang sangat mulia, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, bangsa Israel di dalam rencana Allah, mereka harus hidup di bawah hukum Taurat, ya. Mereka lah yang cocok untuk hidup melakukan perintah-perintah Allah berdasarkan hukum Taurat. Bukan kita bangsa-bangsa lain. Kita dirancang oleh Tuhan untuk hidup berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin. Jadi jangan dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan, itulah yang menyebabkan pemberitaan firman itu menjadi sangat kacau, ya, menjadi bertentangan satu dengan yang lain dan tidak menjadi jelas pemberitaannya. Injil kasih karunia harus disampaikan, diberitakan dalam kerangka kasih karunia program Allah menyelamatkan semua orang saat ini tanpa perbedaan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu sebabnya sekarang setiap orang saat ini menerima keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, semua orang saat ini harus menyambut kehendak Tuhan
berdasarkan kasih karunia-Nya, yaitu melalui iman kepada salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya pemberitaan kita, ya, pemberitaan kita disebut pemberitaan salib. Kenapa pemberitaan salib? Karena di salib itu, disitulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, jangan memberitakan hal yang lain. Ya, betul Tuhan ya melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Nah sekarang ini banyak orang berpikir bahwa Tuhan harus melakukan hal yang sama saat ini. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan menyembuhkan setiap orang saat ini berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah melakukan pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib. Itulah berita kita. Ya, yang kita beritakan adalah apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, bukan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang saat ini hanya memberitakan apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan oleh kelompoknya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itu bukan pekerjaan yang sempurna. Itu bukan pekerjaan yang sudah selesai. Itu bukan pekerjaan pengudusan. Itu bukan pekerjaan penebusan. Itu bukan pekerjaan yang mulia. Ya, pekerjaan yang sudah selesai. Pekerjaan yang sempurna. Yaitu apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Itulah berita yang diinginkan oleh Allah saat ini. Di luar itu Bapak Ibu Saudara, itu kedagingan. Ya, di luar itu pemberitaan itu kedagingan semua, keinginan manusia itu. Ya, untuk meninggikan pemikiran-pemikirannya, meninggikan keinginan-keinginannya, memuji-muji diri dan memuji-muji kelompoknya, dan memuji apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu Saudara, orang Israel sudah jatuh lebih dulu karena bersikap seperti itu. Ya, bangsa Israel sudah lebih dulu jatuh dan mereka ya benar-benar kehilangan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan karena mereka mengandalkan perbuatan mereka untuk mereka menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Tuhan memerintahkan, ya melakukan, Tuhan menyuruh, ya melakukan, dan juga Tuhan yang sama juga menyuruh untuk melarang. Tidak mungkin itu bisa dilakukan di dalam waktu yang sama. Ya, jadi saudaraku, dua perintah yang bertentangan bagaimana melakukannya. Jadi Tuhan menyuruh orang Israel melakukan hukum Taurat. Tuhan melarang bangsa lain untuk melakukan hukum Taurat. Bagaimana melakukannya secara sekaligus? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Hanya satu yang bisa dipilih. Apakah melakukan atau tidak. Dan Tuhan memilih saat ini, ya bagi kita, dikatakan kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia. Kita memilih untuk hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya maka saya ajak kita untuk melihat di dalam Galatia pasal 5. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5, agar kita lebih memahami, lebih mendalam lagi, mengerti tentang perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab ini, ya, supaya kita bisa mengerti bagaimana kita menjalani, ya, kehidupan kita di dalam kasih karunia Allah secara efektif. Ya, Galatia pasal 5. Saya akan membacakan untuk kita, ya. Karena ini adalah inti daripada iman yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus dari sorga. Ya, ayat 1 Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh merdeka. Amin. Karena itu Kristus telah memerdekakan kita, ya. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, tidak bisa kita dimerdekakan oleh daging. Tidak bisa kita dimerdekakan oleh dunia. Kristus yang telah memerdekakan kita, telah membebaskan kita. Karena itu disuruh apa?
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu disuruh apa? Berdirilah teguh di dalam iman kepada kasih karunia Allah dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah bahas itu Bapak Ibu Saudara, kuk perhambaan, dan nanti di pembahasan kitab Galatia akan lebih tajam lagi, akan lebih dalam lagi. Yang dimaksud dengan kuk perhambaan di sini, kuk itu adalah beban. Ya, perhambaan itu, kuk perhambaan di sini yang dimaksudkan adalah hukum Taurat. Ya, jangan mau lagi dikenakan ya perintah-perintah yang membebani, yang memberatkan hidup kita di dalam kasih karunia itu. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, bisa tidak disampaikan seperti ini kepada bangsa Israel menurut program kerajaan sorga bagi mereka, bahwa mereka lepas dari hukum Taurat? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa. Tidak bisa kita mengkhotbahkan mengatakan bahwa bangsa Israel lepas dari hukum Taurat. Bagaimana mereka bisa lepas dari hukum Taurat? Karena mereka sudah dirancang memang untuk hidup di bawah hukum Taurat. Ada perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan itu tidak bisa dihapuskan bagaimanapun caranya. Dan itu adalah ikatan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Tapi dengan kita, ikatan perjanjian Allah adalah di mana kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat dan dari segala dosa kita. Kita sudah dibebaskan. Itulah ikatan perjanjian Allah antara Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang melakukan pengorbanan itu di atas kayu salib untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu hal-hal perbedaan ini harus dipahami. Amin. Ulang sekali lagi, hal-hal perbedaan seperti ini harus dipahami dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa bersuka cita dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi kita tidak meraup semuanya sesuai dengan keinginan daging kita sendiri. Kita mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita sudah dimerdekakan dari ketakutan, dari hukuman, dan kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bebas untuk mengekspresikan ya kehidupan kita di dalam kasih karunia-Nya untuk melayani Tuhan dengan damai sejahteranya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi ya, hindarkan pemikiran yang mengatakan bahwa Tuhan melakukan ya hal yang sama dulu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Tuhan benar. Tuhan itu maha kuasa dan Dia tidak berubah. Tetapi kita lihat di dalam rencananya Tuhan juga berubah. Karena apa? Karena penolakan daripada manusia. Dan kita sudah bahas beberapa kali. Jikalau bangsa Israel menolak kehendak Allah, maka Tuhan sementara waktu meninggalkan mereka. Tetapi sekarang bangsa-bangsa lain pun apabila juga suatu saat pada akhirnya tidak ada lagi yang mau menerima kasih karunia Allah, ini juga akan diakhiri dan kita akan selesai program Allah, yaitu program kasih karunia-Nya untuk tubuh Kristus, diangkat di awan-awan, dan Tuhan kembali lagi kepada umatnya Israel. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya? Jelas. Nah, karena itu selama masih ada kesempatan ini, maka kita pergunakan untuk melayani Tuhan sebagai bentuk pendewasaan daripada orang-orang kudusnya Tuhan. Termasuk seperti ini, bangun di pagi hari itu Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu hal perkara yang mudah bagi banyak orang.
Ya, tapi karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikuatkan semuanya. Dan hati kita semua sudah terikat dengan panggilan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Karena kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan. Amin. Dan kita beroleh berkat. Karena itu saudara-saudaraku, ya, Paulus memperingatkan di dalam Roma pasal 11 itu, dia katakan apa? Kalau kamu diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka janganlah kamu sombong, tapi rendah hatilah, berikanlah dirimu terus untuk dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Amin. Ya, benar Bapak Ibu Saudara. Karena upahmu besar di sorga. Tuhan menjanjikan kepada kita lagi bahwa tidak ada yang sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Paulus berkali-kali mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena itu nyatakanlah ya segala keinginanmu, kerinduanmu di dalam doa kepada Allah dengan permohonan dan disertai dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kesimpulan tadi yang disampaikan ya di ayatnya yang ke-36 pada akhirnya adalah ayatnya yang ke-36 Roma pasal 11 itu dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di pagi hari ini semuanya ini kita lakukan bukan untuk menjadi kebanggaan diri kita. Amin. Bukan menjadi kemuliaan bagi diri kita, tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus yang sudah berkorban, ya, nyawanya dikorbankan untuk menebus kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetap setia kepada kebenarannya, beritakan terus kasih karunia-Nya. Mari kita saling melayani, mari kita saling mendoakan. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan kita dari kitab Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11 sangat luar biasa. Rahasia Tuhan dibukakan kepada kita supaya kita bersiap untuk senantiasa melayani Dia. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa ya melayani bangun pagi seperti ini. Ya, kiranya berkat Tuhan selalu mengalir terus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Amin. Semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan dari live streaming juga, Tuhan memberkati semuanya. Apapun yang kita lakukan, semuanya Tuhan membuatnya berhasil di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini semangat daripada semua orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu ya Tuhan, Jemaat Gerika Makedonia yang terus ya Tuhan memberikan diri mereka diperlengkapi, diperbaharui, dimurnikan, dipertajam, dan dikuatkan lagi Tuhan. Di mana Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan yang begitu luar biasa sepanjang episode hingga ke-72 kali. Dan kami akhiri di pagi hari ini Tuhan. Dan besok hari kami akan masuk lagi dalam pembahasan kami untuk melihat ke luar biasa kasih karunia Tuhan melalui kitab Galatia yang akan kami saksikan sebagai perjalanan hidup kami Tuhan untuk melihat kebenaran-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dikuatkan, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang terus rindu dan haus akan firman-Mu, dan kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam surga, semuanya semata-mata untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka berkat kasih karunia dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih. Kembali pada hambanya Pak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga saudaraku yang dari Manado. Ya, saudara Rivo. Tuhan memberkati. Shalom.